Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan channel Mahir Public Speaking dengan saya Fasta Bikil Hairani dari kelas 3 Public Relation H dengan jurusan Ilmu Komunikasi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Di sini ada yang sudah tahu apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan kebutuhan setiap individu untuk hidup dalam suatu lingkungan. Setiap manusia menjalin hubungan dengan manusia lainnya melalui komunikasi. Semua hal didapat dari sebuah komunikasi seperti halnya informasi, kesepakatan, hubungan dekat, hubungan kerja, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut didapat melalui komunikasi intensif antara satu manusia dengan lainnya. Komunikasi yang terjadi bukan hanya secara verbal, namun juga secara nonverbal. Tetapi di sini saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi ada dalam segala aktivitas hidup kita. Bentuknya bisa berupa tulisan, lisan, gambar, isyarat, kata-kata yang dicetak, simbol visual, audiovisual, rabaan, suara, kimiawi, komunikasi dengan diri sendiri, kelompok, organisasi, antar pesona, dialogis, dan lain-lain. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Menurut Effendi, pada hakikatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar komunikator dengan komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Landasan konsep persuasi dalam komunikasi interpersonal itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu sikap. Sikap adalah suatu kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Melalui komunikasi persuasif, seorang reserver atau penerima pesan dapat berubah sikap karena paparan informasi dari sender atau pengirim pesan. Dan yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah rasa yakin akan adanya sesuatu atau akan kebenaran sesuatu. Kepercayaan timbul akibat dari pencampuran observasi pengalaman, bukti dari pihak kedua, juga motivasi yang kompleks. Yang ketiga itu perilaku. Perilaku dalam persuasi mengacu dalam pada tindakan yang jelas atau dapat diamati. Persuasi merupakan usaha untuk mengubah sikap melalui penggunaan pesan, berfokus terutama pada karakteristik komunikator dan pendengar. Tujuan pokoknya adalah menguatkan atau mengubah sikap dan perilaku, sehingga penggunaan fakta, pendapat, dan himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya. Dalam komunikasi persuasif memiliki beberapa faktor, antara lain persuader atau komunikator, persuade atau komunikan, pesan, saluran, umpan balik, efek, dan lingkungan. Agar dapat mengubah sikap, perilaku, dan pendapat sasaran persuasi, seseorang persuader harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: kejelasan tujuan, memikirkan secara cermat orang yang dihadapi, memilih strategi dan komunikasi yang tepat. Sekian dari saya tentang penjelasan komunikasi interpersonal secara persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.